Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih. Nah, kali ini kita akan bincang politik ya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Lampung, yakni ada Bang Juanda selaku caleg DPR RI Dapil 1 dari PSI. Halo Bang Juanda, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Halo pemirsa Tribun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Ini siap kita ngobrol bareng ya Bang seputar persiapannya jelang pemilu karena kan 2 minggu lagi ya. Iya, ini nggak kerasa ya Bang. Akhirnya kita bentar lagi ada di pesta demokrasi terbesar gitu kan. Iya. Dan dinanti oleh semua kita. Iya betul sekali. Nah Tribuners langsung aja ya, tidak perlu berbasa-basi lagi. Kita pengen tahu nih sejauh ini Bang, bagaimana sih Bang persiapan dari Bang Juanda selaku caleg DPR RI dari PSI, mempersiapkan menjelang pemilu 2024 yang sebentar lagi nih akan terselenggara. Ya, kalau dari awal ya tentu kita mohon restu dari orang tua, dari istri, kemudian dari keluarga besar lah ya. Artinya karena itu kan bagian dari hal yang juga kita harus lalui gitu kan sebagai caleg, karena kan kalau kita nyalek itu kan ya harus siap menang, ya harus siap kalah. Ya. Iya, betul-betul. Itu. Kemudian yang lainnya ya kita fisik, terutama olahraga kita jaga, kemudian pola makan, dan yang pasti itu pikiran lah. Pikiran harus lebih rileks. Ya kebetulan kita juga pernah nyalek di 2019 kemarin. Ya. Jadi ya udah ada pengalaman lah, udah agak terlatih. Oke, jadi udah terlatih ya dari 5 tahun sebelumnya ya Bang ya. Sudah siap di pemilu 2024 ini untuk menampilkan yang terbaik. Nah kalau boleh tahu, ada strategi khusus nggak nih dari Bang Juanda sendiri untuk bisa meraih hati masyarakat Lampung, khususnya untuk di Dapil 1 gitu Bang Juanda? Iya, berdasarkan pengalaman kemarin, tentu kita juga menganalisa, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Artinya kita perlu memberikan pendidikan politik kepada pemilih-pemilih, terutama kaum muda, yang memang menjadi garapan serius Partai PSI kan, mengingat Mas Ketum Kaisang kan memang masih muda sekali, dan menjadi target utama Partai PSI itu kaum milenial dan Gen Z, yang memang kita harapkan untuk menghadapi Indonesia di tahun 2045, Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi betul-betul kita memang terjun ke basis-basis pemilih dan masyarakat yang memang khusus untuk DPR RI itu kurang disentuh oleh caleg-caleg DPR RI. Mereka hanya mengandalkan nama-nama besar lah ya. Iya, nama-nama tokoh besar ya, yang sudah dikenal secara luas. Iya. Kalau sentuhan secara fisiknya belum. Ya, kita di luar banner ya kita juga melakukan sentuhan secara fisik maupun tim yang setiap hari turun ke lapangan. Oke, jadi dari tim Bang Juanda sendiri itu turun ke lapangan. Nah kan ini kalau untuk di Dapil 1 sendiri itu ada, kalau tidak salah ya, itu ada 6 kabupaten dan juga 2 kota ya Bang ya? Ya betul. Nah, udah ke sana semua Bang? Sudah, untuk berkenalan dengan masyarakat, terutama tadi kan disampaikan bahwasannya memang salah satu strateginya adalah memberikan pendidikan politik. Kalau boleh tahu Bang, bentuk pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, terutama kaum milenial dan juga generasi Z yang jadi fokus dari PRI sendiri, itu bentuknya seperti apa Bang? Ya, kita memberikan pendidikan politik itu artinya memberikan mereka pemahaman atau wawasan atau cara pandang mereka terhadap politik terutamanya kan. Mengapa kita harus berpolitik, apa tujuannya, dan apa yang menjadi sikap kita terhadap pesta demokrasi 5 tahunan itu atau pemilu itu. Nah selama ini kan kita amati bahwa kaum milenial atau yang muda itu menganggap politik itu kurang baik lah, atau kurang disukai gitu kan. Apalagi lembaga DPR ya, DPRD maupun DPR provinsi itu kurang agak cuek lah kaum milenial yang muda kita. Nah kita memberikan wawasan dan penjelasan dalam artian bahwa politik itu menjadi alat gitu kan. Ada sebuah alat yang kita gunakan untuk
mengurusi atau untuk berbuat lebih baik kepada orang yang banyak. Ya contoh misalnya korek yang salah satu menjadi bahan kampanye ya. Itu kan alat membakar. Kalau untuk membakar rokok ya aman gitu. Tapi kalau dia untuk membakar rumah bahaya atau hutan itu kan berbahaya. Betul sekali. Jadi politik itu nggak lebih daripada ya sebuah alat gitu. Ada mindset itu yang harus kita tanamkan kepada mereka, bahwa pekerjaan politik itu sama lah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sama kayak misalnya dengan pengusaha. Mungkin kalau pengusaha kan yang muda lebih suka ya. Itu sama, artinya sama, hanya bedanya kalau pengusaha itu kan dari modal, dari apa namanya. Tapi kalau awal kita meraihnya sama lah ya. Artinya modal, kekuatan fisik, kemudian pemahaman kita terhadap barang atau tujuan yang mau kita jual yang gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya, nah itu harus kita pahami betul sehingga kita sukses dalam menjalani bisnisnya. Tapi kan nggak semua orang bisnis juga berhasil kan, tentu juga di politik juga sama. Artinya dengan kita berpolitik kita ingin berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Karena kalau kita setelah meraih kekuasaan kan kayak APBD atau uang negara, kemudian fasilitas negara, kemudian apa namanya kebijakan-kebijakan yang lain itu kan bisa kita tentukan. Dengan itu kita bisa membantu orang yang lebih banyak. Kalau pengusaha kan kita lebih ke cari untung kita sendiri sudah gitu kan. Nah, kalau di politik itu lebih apa? Lebih kepada masyarakat orang banyak. Gitu iya. Artinya kalau kita ingin berbuat baik terhadap orang lebih banyak, ya politik itu salah satu atau tujuan yang paling mulia yang harus kita capai. Oke. Nah Bang, sejauh ini sudah turun lapang, tim-tim juga ya. Bagaimana respon dari masyarakat sendiri Bang? Dengan kehadirannya Bang Juanda mungkin gitu kan untuk apa namanya mendekati masyarakat dan juga meraih suara dari masyarakat Lampung terkhusus dari saat itu Bang. Ya mereka sangat tertarik dengan penjelasan kita itu. Artinya bahwa cara pandang dalam berpolitik itu yang kita sampaikan tadi itu, ya misal contoh dengan kita menjadi wali kota misalnya kan kita di Bandar Lampung ya, itu kan ada anggaran APBD 2 triliun lebih kurang dengan di kota. Itu kan anggaran yang kalau digunakan dengan yang baik tentu mengikuti aturan dan mekanisme bagaimana mensejahterakan masyarakat itu kan kalau ibarat pengusaha itu modal besar. Artinya kota itu punya anggaran 2 triliun. Kalau kayak kita usaha itu, katakanlah Tribun punya anggaran 2 triliun untuk kebijakan apa selama 1 tahun kan besar sekali. Gitu. Nah, bagaimana menggunakan itu, bagaimana transparansi menggunakan itu, dan bagaimana kebijakan-kebijakan itu dapat bermanfaat kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah ini yang harus dipahami. Nah sekarang kan dari 2 triliun yang ada di Bandar Lampung itu setiap tahun rata-rata kan hasilnya itu nggak banyak itu, lebih kepada hilang lah gitu kan. Artinya penggunaan anggaran karena tidak transparansi, kemudian ketakutan dalam penggunaannya, dan itu yang membuat kemudian akhirnya anggarannya itu tidak terpakai atau tidak tepat sasaran. Nah, itu yang saya bilang kita apa namanya harus ikut bagaimana kita mengkritisi, atau kalau memang kita kritisi tidak bisa, ya kita yang maju untuk ke depan dia jadi wali kota atau jadi gubernur gitu. Maka misalnya kayak Lampung sendiri kan. Lampung sendiri itu 7 triliun anggarannya kan. Bahkan ketika kantor gubernur dibangun, itu kan lebih kurang hampir lebih dari 500 miliar. Kan? Dan diterbengkalaikan saja oleh Pemprov kan, sudah 2 periode ini kalau nggak salah kan. Itu kan sayang sekali, kayak kalau uang itu kayak dibuang gitu saja gitu. Akhirnya jadi sarang kelelawar.
Nah, yang kayak politisi yang begini-begini kan yang harusnya kita apa? Ya kita kritisi. Kalau memang nggak bisa ya harus kita ganti, harus kita siapkan. Gitu. Nggak bisa kita hanya diam kan melihat fasilitas negara atau fasilitas pemprov, fasilitas uang rakyat itu hanya dibuang-buang begitu saja. Itu kan sayang sekali. Iya, betul sekali. Yang seharusnya bisa lebih bermanfaat ya kepada masyarakat luas. Kenapa sih misalnya Pemprov tidak mau memakai kantor gubernur yang sudah dibuat di Kota Baru itu kan? Apa sih masalahnya kan? Jalan sudah ada gitu, bangunan sudah hampir selesai. Itu masa yang nggak ditempatkan sayang. Kalau nggak ditempati itu ya kita semua tahu rumah kalau nggak ditempati itu ya rusak lah. Rusak karena tidak terawat tadi tentunya. Jadinya uang yang untuk dialokasikan ke sana akhirnya tadi hilang gitu. Jadi, saja, betul. Sama aja kayak uang itu dibuang kan atau dibakar. Padahal kalau itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau untuk UKM kan luar biasa bisa meningkatkan PAD dan memberikan pekerjaan ke orang yang lebih banyak. Nah, kesalahan-kesalahan kayak gini ya kita yang sekolah atau kuliah berpendidikan kan nggak boleh kita membiarkan itu, apalagi cuek terhadap politik. Ya. Jadi kita harus tahu ya kalau memang kita kritisi nggak bisa ya kita harus siap untuk menggantikan mereka itu, karena memang ya mereka juga sudah tua kan memang harus digantikan, tetapi generasi ini kan juga harus disiapkan. Kalau nggak kita siapkan atau nggak kita juga yang tahu terjun ya mereka lagi, anak-anak mereka lagi, istri-istri mereka lagi, nah ini berbahaya sekali ini kan. Berbahaya sekali. Dari tadi berpandangan cuek atau kalau dalam agama itu makruh, ya dengan begitu ya udah, ya menjadi wajib kan. Nah, Bang Juanda, tapi kalau misalkan boleh tahu ya dari banyaknya penjelasan Bang Juanda tadi terkait dengan banyaknya mungkin bisa dikatakan itu kan sebuah masalah yang harus kita kritisi bersama ya, tidak hanya kita keluar-keluar lah istilahnya, tapi bagaimana kita tuh menjadi bagian dari pelaku yang bisa merubah hal-hal yang negatif tadi ya, yang atau yang kurang baik. Nah, Bang Juanda, sejauh ini Bang Juanda kan ini dari PSI. Nah, sejauh apa sih Bang dampaknya partai yang membawa istilahnya nama Bang Juanda untuk bisa maju di pemilu 2024 ini, apa istilahnya pengaruhnya lah terhadap mungkin tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada Bang Juanda sendiri itu seperti apa Bang? Ya, kalau partai ini kan memang partainya atau Mas Kaisang sebagai ketua umum, ya ini partainya kan partai Pak Jokowi, otomatis kan. Artinya secara langkah ataupun secara garis besar, kita ingin melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Paling tidak kita meniru langkah-langkah politik beliau dalam rangka kita ngurusi masyarakat banyak, gitu kan. Nah itu garis pokoknya itu. Nah, kita menjelaskan hal-hal itu kepada masyarakat dengan baik, yang tentu masyarakat yang mungkin belum tersentuh secara komunikasi dengan beliau gitu kan. Ya, artinya kehadiran PSI ya bisa dibilang itu menjadi sebuah kehadiran Pak Jokowi untuk terus melanjutkan pembangunan ke depan melalui partai PSI. Kebetulan juga anak beliau adalah Mas Kaisang menjadi ketua umumnya. Kalau di Lampung sendiri Bang, sekarang ini PSI ini bagaimana nih Bang melihatnya? Kan Bang Juanda sudah turun ya ke beberapa kabupaten dan juga kota, terkhusus di Dapil 1 ya, di mana jadi istilahnya tempat pemilih nanti untuk memilih Bang Juanda ya. Nah, melihat masyarakat sendiri, gimana nih Bang kalau PSI sendiri sekarang posisinya kalau untuk di Lampung? Kalau untuk di Lampung, dengan banyaknya medsos dan media sosial yang memang menjadi garapan kita, banyak pemuda-pemuda itu yang sangat tertarik gitu melihat PSI. Mereka banyak sekali yang ingin menjadi anggota, kemudian bagaimana cara masuk PSI. Ya intinya mereka sangat antusias karena mungkin PSI akan ke depannya itu
ya partai yang berbeda lah dari partai-partai yang sekarang sudah besar kan. Artinya partai ini digarap dari yang kecil, kemudian menjadi besar, kemudian Ketum Kaisang juga orangnya low profile, kemudian pengusaha sukses gitu kan. Ada secara kepemimpinan atau manajemen perusahaan yang beliau sudah sukses, kemudian memimpin partai, yaitu menjadi sebuah ukuran mereka melihat bahwa ya sudah saatnya kita anak-anak muda itu terjun ke politik gitu kan. Paling tidak ya gabung-gabung dahulu, kemudian bagaimana ke depannya ikut berpartisipasi mendorong kaum muda ke wilayah politik gitu kan. Oke, Bang Juanda, tapi kan tadi udah dijelasin juga nih, Bang Juanda sebenarnya di 2019 udah pernah ikut juga kan nyalek ya Bang ya. Nah, dari pelajaran atau dari pengalaman 2019 ikut pemilu, apa ya Bang yang mungkin menjadi poin utama yang ngebuat Bang Juanda, oh kalau bisa ini di pemilu 2024 saya harus lebih di bagian A, B, C gitu Bang. Ya, kalau di 2019 kemarin kan sebetulnya kita sudah maksimal. Seharusnya kita duduk, tetapi gitu kan saya kan ketua PKB kota kan. Baik. Gitu ya. Jadi kota kemarin itu dapat totalnya itu 29.000 kan. Kemudian DPR RI-nya dapat 28.000. Sementara di kotanya sendiri cuma 17. Artinya tidak segaris kan. Karena memang di caleg Provinsi Dapil Kota Bandar Lampung itu ada calon wali kota gitu kan. Artinya itu yang membuat kita ya mungkin kalah kekuasaan lah ya, kalah pengaruh dan lain-lain kan, sehingga kita tidak mampu duduk pada saat itu. Nah kalau sekarang kita walaupun ada anaknya Bu Wali Kota lagi yang nyalon ya alhamdulillah ya kita juga ya ada presiden di belakangnya atau ada anak presiden lah kan, kira-kira gitu, yang memang profesional dalam mengurus perusahaan maupun partai gitu. Jadi kita optimis sekali bahwa kita lebih kuat dan lebih bisa memenangkan pertarungan atau paling tidak masuk parliament threshold di 2024 ya. Apalagi kan kemarin belum lama ini Mas Kaisang kan berkunjung nih ke Lampung. Berarti Bang Juanda juga ini bertemu dengan sosok Mas Kaisang secara langsung Bang pada saat itu. Kita sering ketemu kan, namanya kan kita memang caleg DPR RI ya dari Lampung 1. Sering komunikasi, artinya beliau juga sering memberikan arahan dan tugas-tugas bagaimana kita terus terjun ke masyarakat, terus memperkenalkan diri, terus mengikuti langkah-langkah yang memang menjadi prioritas dari DPP PSI. Oke, apa Bang memang yang menjadi prioritasnya Bang? Itu terus bersosialisasi kepada masyarakat, ya tentu juga kan kalau pemilihnya Pak Jokowi atau yang puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi itu kan banyak sekali. Nah, bahwa PSI ini adalah bagian dari Pak Jokowi itu kan masyarakat juga belum memahami itu. Jadi kita juga harus mendorong itu melalui banner, kemudian melalui sosialisasi, kemudian melalui media sosial. Nah, kan kalau saya sendiri sih memang berlatar belakang Nahdlatul Ulama kan, saya pernah ketua Ansor, pernah di PMI, pernah di aktivis Nahdlatul Ulama ya. Artinya kita sendiri di Lampung punya basis yang kuat, yang memang selalu mensokong pemerintah gitu. Jadi sangat kuat sekali kita untuk memenangkan pertarungan di 2024. Oke, nah ini kan cukup menarik ya kalau kita membahas seputar pemilu 2024 karena kan ada 3 calon presiden ya. 3 cawapres juga gitu kan. Dan ini ternyata Lampung ini jadi apa ya, provinsi yang sangat sering dikunjungi ternyata oleh ketiga paslon ya kan, betul seperti itu nih Bang. Dan belum lama ini banyak sekali ya kunjungan dari capres 01, 02 dan juga 03. Nah kalau untuk di Lampung sendiri Bang, kalau boleh tahu sejauh ini gimana sih Bang mungkin dari tim pemenangan sendiri untuk bisa memenangkan calon presiden dan juga calon wakil presiden pilihan dari partai Bang? Kalau melihat hasil Pilpres 2019, itu kan Lampung memang
Pak Jokowi yang menang. Hanya ada 3 titik yang Pak Prabowo menang kan. Bandar Lampung, kemudian Tanggamus sama Lampung Utara. Nah, basis pemilihnya kan sebetulnya warnanya kelihatan lah ya. Betul. Warnanya kelihatan. Nah, kalau kita lihat sekarang, sebetulnya 2 kekuatan lama ini bergabung gitu kan, menjadi satu. Menjadi satu. Artinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu malah menjadi satu. Ya, sebenarnya sangat besar sekali. Hanya yang ditinggal oleh Pak Prabowo ini saja, sama yang di Pak Ganjar yang masih ada. Jadi kita melihat itu untuk Lampung di sekitaran 60-70% itu sudah 60% itu sudah aman lah. 60% suara gitu bisa dikatakan seperti itu aman untuk presiden pilihan, calon presiden dan juga calon wakil presiden pilihan partai Bang, seperti itu. Dan memang walaupun dengan bisa dikatakan sengit gitu ya persaingannya ya di Lampung ini gitu kan, dan juga memang pemilihnya juga sangat beragam. Nah, untuk di Lampung sendiri Bang, kalau untuk partai PSI sendiri sejauh ini langkah apa sih Bang yang sudah dilakukan? Mungkin untuk mengamankan suara-suara yang tadi kan sudah jelas ya bahwasannya suara ini mendukung A, mendukung B gitu. Langkah apa saja yang dilakukan mungkin Bang? Ya kalau PSI sendiri kan banyak mengambil pemilih-pemilihnya, pemilih Pak Jokowi lah, yang loyal maupun simpatisan beliau yang memang hasil Pilpres 2019 maupun yang berdasarkan hasil survei saat ini kan 70% itu memang masih puas terhadap Pak Jokowi. Bahkan hasil survei Kompas apa itu kan, di 20% itu kalau ibarat partai Pak Jokowi itu, ya dia di angka 20%. Artinya besar sekali ininya apa, suara PSI itu kalau betul-betul bisa disambungkan, artinya antara pemilih Pak Jokowi atau simpatisan Pak Jokowi ini, bahwa PSI ini adalah partainya Pak Jokowi. Nah, ini yang memang juga menjadi kampanye besar-besaran di PSI, bahwa coblos Gibran 1 putaran, kemudian PSI partainya Pak Jokowi. Nah, ini ingin menyampaikan pesan bahwa PSI itu adalah partai Pak Jokowi dan yang paling serius ingin melanjutkan pembangunan di Indonesia ataupun hal-hal yang lain yang memang menjadi program utamanya Pak Jokowi, terutama untuk Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Jadi tapi sejauh ini optimis ya Bang, kalau untuk di Lampung sendiri, apa istilahnya 60% suara ya? Ya, untuk Prabowo Gibran. Jadi kalau untuk PSI paling tidak kita lolos di parliament threshold. Tapi Bang, kalau boleh tahu nih, misalkan apa Bang Juanda diberi kesempatan untuk bisa duduk di kursi legislatif Bang, sebenarnya apa sih Bang yang menjadi fokus khususnya untuk di Lampung sendiri, pembangunan yang menjadi fokus utama mungkin? Apa yang akan dikerjakan pertama kali oleh seorang Bang Juanda gitu kalau memang nanti terpilih Bang? Kalau kita itu kan lebih kepada pengawasan ya. Kalau eksekutornya itu pemerintah. Nah, kita bagaimana mengawasi maupun memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang menjadi leading sektor kita tentunya. Kalau saya sendiri sih bagaimana kita mengatasi pengangguran, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan ya kan, UKM lah terutama. Yang juga memang digaungkan oleh Pak Jokowi, misalnya kayak contoh hilirisasi itu kan. Hilirisasi itu kan bukan hanya bidang tambang, nikel atau emas atau apa. Ya pisang pun yang salah satu menjadi produk Lampung, dia bisa dijadikan hilirisasi. Artinya bagaimana Lampung tidak lagi menjual pisang itu dalam bentuk tandan, tapi sudah menjualnya dalam bentuk kemasan gitu. Ya kalau kemasan sekarang mungkin lebih ke keripik, betul sekali, dengan berbagai macam ininya kan. Nah, bisakah misalnya dikembangkan lagi untuk menjadi bahan yang lebih
mahal atau bernilai ya. kan? Ya. Artinya semua turunan dari pisang itu bisa kita gunakan dengan baik gitu. Kemudian kopi misalnya gitu kan. Kemudian sawit juga Lampung kan banyak. Kemudian kelapa juga yang dulu memang menjadi terutama di daerah-daerah pesisir ya. Nah, bagaimana kita dorong hal-hal itu, paling tidak UKM-UKM kecil lah ya, yang memang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk itu terus digalakkan, kemudian difasilitasi gitu. Nah, kemudian anggarannya ya kita awasi lah. Kan DPR itu kuat sekali kalau untuk mengarahkan dan menyalurkan barang-barang yang menjadi program pemerintah itu kan. Nah, selama ini kan hal-hal semacam itu yang kita sering lihat hanya dijadikan bahan politik saja, tidak lebih. Misalnya ada program pemerintah memberikan alat-alat pertanian. Nah, di masyarakat sampai di masyarakat itu ada yang bentuknya sewa, ada yang bentuknya, padahal itu kan gratis. Iya, betul. Kemudian ya ujungnya alat itu tidak dimanfaatkan dengan baik, hanya jadi barang rongsokan. Nah, ini yang saya bilang oleh kita ke depan, kalau saya terpilih nanti, itu nggak boleh terjadi begitu. Jadi kita betul-betul yang memang layak dapat alat itu siapa, gitu. Kemudian sejauh mana penggunaannya terus kita pantau, gitu. Tidak boleh kita kasih saja, ya nggak boleh begitu, gitu kan. Harus kita pantau juga, gitu kan. Kemudian sejauh mana manfaatnya, gitu. Kalau memang tidak bermanfaat dan jadi rongsokan mereka, ya harus kita ambil lagi, kita kasihkan kepada yang bermanfaat. Gitu. Jadi memang fungsi pengawasannya harus lebih digalakan lagi seperti itu ya, supaya tidak kecolongan ya Bang Juanda ya. Selama ini ya yang terjadi begitu, semua kadang-kadang diberikan kepada orang-orang yang tidak profesional gitu. Misalnya alat, mestinya diberikan kepada kelompok-kelompok tani. Ya ada sih kelompok taninya, cuman diberikan kepada pengusaha kadang-kadang kan atas nama kelompok tani atau ya macam-macam lah. Belum lagi alat-alat yang lain kan, belum lagi bantuan-bantuan yang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita perlu kita awasi dan kita benahi lah ke depan. Dan PSI kan memang concern terhadap itu agar betul-betul kita memanfaatkan waktu sampai Indonesia Emas 2045 itu kita sukses untuk mengurusi atau membenahi sikap-sikap masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara itu. Memang karena kan memang anggaran negara sendiri itu uang bersama ya, uang rakyat. Iya. Nah, Bang Juanda, ini kan bentar lagi kita akan istilahnya masa pemberhentian kampanye ya. Karena kan bentar lagi 2 minggu lagi ini menjelang pemilu dilaksanakan, atau tepatnya 10 Februari ini kampanye akan berakhir. Tapi sejauh ini Bang, kan udah ke dapil udah turun nih ya. Apa saja Bang yang menjadi kesibukan? Kalau untuk saat ini sih ngapain aja kalau boleh tahu? Ya kita selain ketemu tim di bawah, kemudian memonitor, kemudian evaluasi. Di sosmed juga gencar Bang? Iya, di sosmed, tim sosmednya juga ada. Selain saya juga ya turun langsung. TikTok terutama, Juanda PSI, kemudian saya juga kan sudah di-endorse juga sama Ketum Kaisang, Pangarep. Ya. Pas kami ketemu di Jakarta, kemudian ya intinya evaluasi terhadap tim. Nah, itu juga kita memberikan arahan, ya beginilah ke depan kita bekerja di politik itu. Artinya tim ini jangan sampai bubar hanya karena kita selesai. Jangan. Artinya kita teruskan. Karena banyak sekali program-program ke depan yang harusnya kita teruskan melalui tim-tim yang sudah kita bentuk ini. Ada keberlanjutan ya, istilahnya. Jangan sampai selesai acara pemilu, selesai sudah gitu. Itu yang sering terjadi kan. Ya mereka banyak yang nggak yakin, banyak juga yang yakin ya kan. Ya kita kan tentu akan membuktikan ke depannya bagaimana. Ya mereka banyak kenal saya,
artinya insya Allah nggak ragu kan mereka terhadap saya, bagaimana saya komitmen terhadap politik kebangsaan, kemudian kepemudaan, kemudian garis bawahi oleh Pak Jokowi juga kan, bahwa ini garis bawahi oleh Pak Jokowi juga kan, bahwa ini kan kita pesta demokrasi, namanya pesta itu ada tiga kan, betul. bukan satu. Nah, artinya boleh berbeda dalam pilihan itu kan, yang penting saling memahami, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia kan, NKRI. Jangan sampai beda pilihan kita berantem, ribut, karena hilang arti dari sebuah pesta demokrasi itu kalau kita sampai ribut dan berantem. Nah, artinya kita mengharapkan kepada masyarakat kejadian 2019 yang sangat keras sekali dalam berpolitik, padahal cuma 2 pasang ya. Betul sekali. Jangan sampai terulang lagi di 2024. Ya, alhamdulillah memang sekarang sih sudah sangat berkurang lah hal-hal semacam itu kan. Dan di samping itu kita juga menginginkan kepada masyarakat betul-betul bisa memahami pemilih-pemilihnya atau caleg-calegnya atau capres-capresnya. Ya kalau memang dari pengalamannya tidak baik, kemudian terutama di DPR ya, kalau memang pengalamannya tidak baik, kemudian tidak ada manfaatnya, ya kenapa dipilih kembali? Iya, harus balik lagi melihat rekam jejaknya seperti apa rekam jejaknya seperti apa, yang betul-betul dikenali ya. Kalau saya kan intinya bagaimana di Pileg 2019 itu, kita betul-betul memahami siapa caleg-caleg kita di DPR RI, di DPR Provinsi maupun di DPR Kota. Jangan sampai wakil-wakil yang mewakili kita itu kita cuekkan, sehingga pemilunya begitu-begitu terus. Kekecewaan lagi yang ada di masyarakat.
Nah, padahal kekecewaan itu masyarakat sendiri yang membuatnya karena tidak pernah mau mengevaluasi itu. Kan. Artinya kalau memang orang itu layak ya dipilih, kalau nggak layak ya jangan. Jangan. Tapi kalau Bang Juanda optimis nggak sih Bang untuk di Sangat pemilu optimis. 2024? Sangat optimis. Sangat optimis ya Iya. Bang, bisa memenangkan suara di dapil Abang sendiri. Iya, Lampung Satu. Oke, baik mungkin itu saja Bang obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Sama-sama, Juanda. Mutiara. Banyak sekali ternyata yang sudah kita bahas, mulai dari caleg Bang Juanda sendiri secara personal, bahkan tadi kita juga sempat bahas bagaimana di pemilu 2024 mengenai capres dan juga cawapres gitu kan. Karena kan kita tahu ini banyak sekali ya kalau misalkan menjelang pemilu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ditakutkan karena itu tadi beda pilihan takutnya menimbulkan banyak selisih gitu kan. Tapi ya kita harapkan dengan adanya perbedaan pilihan tentunya itu yang akan menghidupkan suasana ya Bang ya, damai yang pastinya. Nah, sesuai dengan pesan Bang Juanda, pemilunya semoga bisa damai, lancar, dan kita bisa menyaksikan secara bersama gitu kan siapa nanti yang akan terpilih. Baik Bang Juanda, terima kasih banyak atas waktunya, dan sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu Bang untuk segala kegiatannya. Baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Bang Juanda selaku caleg DPR RI Dapil 1 dari PSI, dan nantikan tayangan podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih Bincang Politik bersama dengan saya Mutiara. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.